Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Arif Rahman Heriadi, kelas B2 dengan nomor induk mahasiswa 41311021720004 akan sedikit menerangkan tentang pendekatan konseling pada mata kuliah bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus pada semester 6 Universitas Islam Nusantara dengan bimbingan dosen pengampu Dr. Haji Ayi Nazmul Hidayat MPD. Video ini merupakan lanjutan yang disampaikan oleh teman saya yaitu Bu Nur Anawati. Baik, biar tidak melebar, saya akan membahas tentang karakteristik konseling. Dalam proses konseling, konselor tidak menggunakan waktu yang lama untuk mendengarkan dan memperhatikan keluhan, cacian, dan kritikan. Karena hal tersebut merupakan perilaku yang paling tidak efektif dalam hasanah perilaku manusia. Berikut beberapa karakteristik yang mendasari konseling realitas menurut Kori tahun 2005. Yang pertama yaitu menekankan pada pilihan dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu mengadakan penolakan terhadap transparansi. Yang ketiga menekankan pentingnya konsep bahwa konseling terjadi pada saat sekarang. Yang keempat menghindarkan diri dari pemusatan pada gejala-gejala perilaku bermasalah. Dan yang terakhir yaitu menentang pandangan tradisional tentang penyakit mental. Kebutuhan dasar identitas yaitu kebutuhan dasar manusia, yaitu dia pengen diberikan kasih sayang, pengen dihargai, kemudian bagaimana bisa bertahan hidup, terus melanjutkan keturunan, memiliki kekuasaan, memiliki kebebasan, dan memiliki kesenangan. Kebutuhan dasar tersebut mempengaruhi kondisi identitas seorang individu. Individu yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya akan memiliki identitas sukses. Orang demikian akan bertingkah laku bertanggung jawab, realistis, dan layak secara moral sehingga ia merasa mampu optimis berhubungan dengan orang lain secara sehat, mampu mempengaruhi lingkungan, dan dapat membuat keputusan untuk masa depannya. Sebaliknya, individu yang gagal merupakan individu yang bermasalah dan merupakan tanggung jawab konselor serta seluruh staf sekolah. Ya, kalau kita di dunia pendidikan untuk membantu siswa mencapai rasa berharga sebagai manusia melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk belajar berpikir dan memecahkan masalah, memperoleh pengetahuan dan keterampilan, serta memperoleh kepercayaan kepada kemampuan yang dimilikinya. Nah, selanjutnya yaitu proses konseling. Dalam proses konseling, konselor aktif secara verbal, yakni aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kehidupan konseli saat ini, sehingga konseli tersebut bertambah sadar akan tingkah lakunya dan mau membuat penilaian tentang ketidakefektifan tingkah laku tersebut, serta mengembangkan tindakan yang bertanggung jawab untuk mengubah tingkah laku yang kurang efektif dalam pencapaian keinginan bagi pemuasan kebutuhan dasarnya. Prinsip pelaksanaan konseling realitas menurut Glasser tahun 1984, kemudian Gilliland Jim dan Brown tahun 1989, yaitu yang pertama, keterlibatan dengan mau mendengarkan ungkapan konseli tersebut sepenuh hati. Yang kedua, pemusatan pada tingkah laku saat sekarang, bukan pada perasaan. Yang ketiga, pertimbangan nilai. Apakah yang dilakukannya menentukan tingkah laku bertanggung jawab atau tidak?
sehingga ada kesadaran konseli mengenai ketidakefektifan tingkah lakunya dalam mencapai tujuan hidupnya. Yang keempat, perencanaan tingkah laku bertanggung jawab. Yang kelima, pembuatan komitmen, baik itu dibuat secara lisan atau secara tertulis. Yang keenam, tidak menerima alasan-alasan kegagalan. Yang ketujuh, peniadaan hukuman. Bisa diganti dengan memberikan kesempatan kepada konseli untuk mengalami konsekuensi alamiah atau logis dari kegagalannya. Yang kedelapan, yaitu pantang menyerah dan tidak pernah berputus asa. Berdasarkan prinsip tersebut, Bolding dan Corey tahun 2013 mengembangkan praktik konseling sebagai suatu siklus konseling yang terdiri atas yang pertama, lingkungan konseling. Bagaimana suasana hubungan konseling dan keterlibatan konselor dan konseli. Dan yang kedua yaitu prosedur konseling spesifik berisi strategi WDEP. Apa itu WDEP? Yaitu wants, doing, and direction, self evaluation planning. Ya, saya terangkan satu persatu. Untuk W pertama dari WDEP, wants berarti keinginan, kebutuhan, dan persepsi konseli dengan mengajukan pertanyaan seperti apa yang kamu inginkan. Kemudian D, doing and direction, berarti apa yang dilakukan konselin dan arah yang dipilih dalam hidupnya. Dengan cara konselor membantu konseli mengidentifikasi apa yang dilakukannya dalam mencapai tujuan yang diharapkan dengan mengajukan pertanyaan antara lain, apa yang kamu lakukan? Dan mengidentifikasi arah hidupnya dengan mengajukan pertanyaan, jika kamu terus melakukan apa yang kamu lakukan sekarang, akan kemana kira-kira arah hidupmu? Selanjutnya yang E berarti melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan akhir-akhir ini. Pada tahap ini, konselor membantu konseli melakukan penilaian diri untuk menentukan keefektifan apa yang dilakukan bagi pencapaian kebutuhannya. P berarti membuat rencana planning, membuat rencana perubahan perilaku. Pada tahap ini, konselor membantu konseli merencanakan pengubahan tingkah laku yang lebih bertanggung jawab lagi untuk mencapai kebutuhannya. Perencanaan dibuat berdasarkan hasil evaluasi perilaku pada tahap sebelumnya harus sederhana, mudah dicapai, terukur, segera, dan konsisten dengan keinginan konseli. Tahapan berdasarkan prinsip dan siklus konseling untuk memecahkan masalah, yaitu penciptaan hubungan baik dengan membina hubungan psikologis. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi keinginan saat ini sebagai upaya pemusatan kebutuhan dasarnya. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi tingkah laku saat ini dengan cara yang tidak menghukum, seperti yang tadi diuraikan. Yang keempat, penilaian tingkah laku saat ini, apakah efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam hidupnya. Yang kelima, perencanaan tingkah laku yang bertanggung jawab dengan mengidentifikasi dan memilih alternatif tindakan atau rencana yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keenam, komitmen dengan cara membuat perjanjian secara lisan atau dengan berjabat tangan dan atau tertulis dalam wujud kontrak. Yang ketujuh, yang terakhir, terminasi, yaitu dengan terus-menerus memantau perkembangan konseli yang dibantunya. Teknik-teknik konseling, untuk teknik-teknik konseling ini ada cukup banyak. Yang pertama yaitu melakukan permainan peran dengan konseli
agar lebih dekat, menggunakan humor, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tidak menerima alasan-alasan tingkah laku yang tidak bertanggung jawab, kemudian berperan sebagai model dan guru. Selanjutnya menentukan struktur dan batasan-batasan pertemuan konseling, melibatkan diri dalam perjuangan konseling mencari hidup yang lebih efektif, mengkonfrontasikan tingkah laku konseling yang tidak realistis, memberikan pekerjaan rumah untuk dilaksanakan konseli pada waktu antara pertemuan satu dengan pertemuan lainnya. Meminta konseli membaca artikel atau bacaan tertentu yang relevan dengan masalah yang dihadapinya. Kemudian membuat kesepakatan sebagai kontrak antara konselor dan konseli, memberikan tekanan tentang pentingnya tanggung jawab konseli dalam membuat pilihan perilakunya dalam mencapai keinginannya. Kemudian kita debat secara konstruktif, dukungan terhadap pelaksanaan rencana konseli dan pengungkapan diri konseli dalam proses konseling. Selanjutnya kita akan membahas tentang konseling ringkas berfokus solusi. Konseling ringkas berfokus solusi itu merupakan salah satu model konseling postmodern yang paling penting dan banyak dibutuhkan pada era para konseli dan lembaga pemberi bantuan psikologis menuntut layanan konseling yang singkat dan lebih efektif. Hakikat manusia. Kita telusurinya dari hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang sehat dan kompeten. Manusia memiliki kemampuan menyelesaikan tantangan dalam hidupnya dengan dasar di atas, maka KRBS atau konseling ringkas berfokus solusi menekankan pentingnya kompetensi manusia daripada kekurang mampuan dan kekuatan daripada kelemahannya. Selanjutnya, teori kepribadian. Dalam teori kepribadian, individu tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia dapat mengubah tujuannya. Tujuan yang lebih baik dapat mengatasi masalah dengan mengantarkan ke masa depan yang lebih produktif. Sebagai ganti teori kepribadian dan psikopatologi masalah dan masa lalu, KRBS berfokus pada saat sekarang yang dipandu oleh tujuan positif yang spesifik yang dibangun berdasarkan bahasa konseli yang berada di bawah kendalanya. Nah, kemudian bagaimana asumsi dan aturan dasarnya? Pelayanan KRBS didasari oleh asumsi sebagai berikut. Yang pertama, konseling hendaknya memusatkan pada solusi daripada masalah bagi terjadinya perubahan yang bermanfaat. Yang kedua, suatu strategi konseling yang efektif ialah menemukan dan mengubah eksepsi pengecualian atau saat-saat individu bebas dari belitan masalah untuk menjadi solusi. Yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, perubahan kecil mengarahkan pada perubahan yang lebih besar. Yang keempat, konseli memiliki sumber-sumber yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, konselor hendaknya memusatkan pada pengembangan tujuan bermakna yang dibangun konselor dan konseli dengan tekanan pada apa yang diharapkan konseli daripada ide atau pendapat konselor. Adapun aturan dasar konselor dalam melaksanakan konseling, yaitu konselor hendaknya menghindari penjelajahan eksplorasi masalah. Yang kedua, efisien dalam pelayanan konseling, yaitu konselor hendaknya mencapai tujuan secara optimal dengan jumlah pertemuan intervensi yang paling sedikit. Yang ketiga, menyadari bahwa tilikan atau pemahaman masalah dan penyebabnya tidak memberikan solusi, karena itu konselor hendaknya memusatkan pada tindakan daripada pembahasan yang telah dialami konseli. Dan yang keempat, yaitu memusatkan pada saat sekarang
dan mendatang. Jika konseling menyadari bahwa saat ini solusi itu sudah ada pada dirinya, maka dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Jika konseling berpikir tentang apa yang akan terjadi di masa depan dan sadar bahwa solusi tersedia, maka dapat membangun keyakinan bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Proses konselingnya gimana? Nah, proses konselingnya menurut Disaster atau Dolan 2007, Prochaska dan Norcross 2007 ada 4. If it work, don't fix it. Cost to do more of it. Kedua, if it work as a little, cost to bail on it. Yang ketiga, if nothing seems to be working, cause the experiment including imagining miracle. And yang keempat, host chose to approach each session as if were the last. Change start now, not next week. Proses konseling terdiri atas 4 tahapan pembinaan hubungan baik, penetapan tujuan, penetapan dan pelaksanaan solusi, dan pengakhirannya sebagai berikut. Yaitu A. Pembinaan hubungan dengan penciptaan kondisi fasilitatif, pembicaraan topik netral, dan penjelasan proses konseling. Yang B. Penetapan tujuan dengan melakukan aktivitas, penentuan tujuan konseling, mengajukan pertanyaan keajaiban yang diikuti dengan pertanyaan penanda keajaiban dan kemudian disertai pertanyaan resiprokal berkaitan dengan penanda keajaiban tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengajuan pertanyaan penanda keajaiban lainnya yang diikuti dengan pengajuan pertanyaan resiprokal berkaitan dengan penanda keajaiban tersebut 2 atau 3 kali dalam pelaksanaannya. Yang C. Penetapan dan pelaksanaan solusi dengan melaksanakan aktivitas, mengajukan pertanyaan eksepsi untuk mencapai tujuan yang diikuti dengan pertanyaan penungguan cara konseling, menerapkan solusi dan mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, mengajukan pertanyaan eksepsi lainnya untuk mencapai tujuan yang diikuti dengan pertanyaan peneguhan cara konseling, menerapkan solusi untuk mencapai tujuan tersebut 2 atau 3 kali sama. Dan yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan yang dapat membalik konseling dengan solusi dalam menghadapi hambatan dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir yaitu pengakhiran. Nah, di aktivitas konselor pada tahap ini adalah mengajukan pertanyaan berskala untuk menilai kemajuan yang dialami konseli. Kedua, memberikan balikan kepada konseli. Yang ketiga, menyepakati pertemuan selanjutnya. Dan yang keempat, menutup pertemuan. Teknik-teknik konseling berfokus solusi di sini cukup banyak, poinnya sampai G, yaitu exception finding question atau pertanyaan pertemuan pengecualian, pertanyaan tentang saat-saat di mana konseling bebas dari masalah. Yang kedua, B. Miracle question, pertanyaan keajaiban, pertanyaan yang mengarahkan konseli berimajinasi apa yang akan terjadi jika suatu masalah yang dialami secara ajaib terselesaikan. Yang C. Scaling question, pertanyaan berskala, pertanyaan yang meminta konseli membuat yang abstrak menjadi konkret, yang samar menjadi jelas dengan mengangkatkan kekuatan masalah, keadaan atau perubahan konseli. Yang D. Komplimen atau penghargaan, pujian, pesan tertulis atau lisan yang dirancang untuk memberikan penghargaan dan pujian atas kelebihan, kemajuan, dan karakteristik positif bagi pencapaian tujuan konseli. Yang E. Precision change question, pertanyaan perubahan pra pertemuan.
ialah pertanyaan yang dimaksudkan untuk menemukan atau mengeksplorasi solusi yang telah diupayakan konseli sebelum pertemuan konseling. Yang F yaitu formula possession task, yaitu formula tugas pertemuan pertama. Format tugas rumah yang diberikan konselor kepada konseli untuk dikerjakan antara pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Dan G yang terakhir yaitu pemberian balikan adalah teknik yang digunakan konselor untuk menyampaikan pesan kepada konseli agar termotivasi mencapai tujuan yang diharapkan. Balikan terdiri atas dari 3 unsur, yaitu komplement, pernyataan penghubung, dan tugas yang diberikan kepada konseli. Nah, itulah konseling berfokus solusi. Konseling berfokus. Selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang konseling trait and factor. Seperti yang tadi, hakikatnya itu seperti apa? Hakikat manusia dalam konseling trait and factor ini. Secara umum, manusia menurut ahli konseling trait factor dapat digolongkan sebagai berikut. Manusia adalah pribadi unik yang merupakan suatu kesatuan sifat atau faktor seperti kemampuan, bakat, minat, kepribadian, dan prestasi. B. Manusia adalah makhluk rasional yang tidak memiliki kemampuan membuat pilihan-pilihan yang memuaskan baik bagi diri, keluarga, maupun masyarakatnya bila mana tersedia data yang diperlukan bagi pembuatan keputusan tersebut. Yang C. Manusia adalah makhluk yang selalu berupaya untuk mengembangkan dirinya secara optimal untuk mencapai kehidupan yang baik dan mencegah atau mengendalikan berkembangnya sifat-sifat buruknya. Hakikat konseling. Berdasarkan pandangan dasar tentang hakikat manusia tersebut, maka Williamson memandang hakikat konseling sebagai berikut. Yang pertama yaitu konseling merupakan suatu proses belajar yang menekankan hubungan rasional antara konselor dan konseli. Konseling merupakan suatu hubungan yang bersifat pribadi antara konselor dengan konseli. Konseling sebagaimana halnya pendidikan diupayakan membantu konseli mengembangkan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatan. Yang terakhir yaitu konsep konseling lebih luas daripada konsep psikoterapi karena konseling memperhatikan keseluruhan aspek individu sebagai pribadi yang menghadapi masalah penemuan jati dirinya dan menyadari potensinya yang besar dalam keseluruhan bidang hidupnya. Bagaimana proses konselingnya? Proses konseling trait and factor terdiri atas 6 tahapan, yaitu analisis, yang kedua sintesis, yang ketiga diagnosis, yang keempat prognosis, yang kelima konseling atau treatment, dan yang keenam adalah tindak lanjut. Keenam tahap konseling tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. Analis merupakan tahap pengumpulan data atau informasi tentang diri konseli dan lingkungannya. Tujuan tahap analis ialah untuk memperoleh pemahaman mengenai konseli dalam hubungannya dengan persyaratan yang diperlukan bagi penyesuaian diri konseli baik saat sekarang maupun yang akan datang. Sintesis. Apa itu sintesis? Sintesis merupakan tahap merangkum dan mengorganisasikan data hasil tahap analisis sehingga dapat menunjukkan gambaran diri konseli yang terdiri atas kelemahan dan kelebihannya serta kemampuan sekaligus ketidakmampuannya dalam menyesuaikan diri. Yang C, diagnosis. Diagnosis kita tahu yang mungkin kita dokter, seperti kayak dokter mendiagnosis itu yaitu merupakan tahap untuk menetapkan hakikat masalah yang dihadapi konseli serta apa sebab-sebabnya. Yang D yaitu penemuan sebab masalah atau etiologi. Nah, untuk
etiologi ini, penemuan sebab masalah merupakan langkah penentuan sumber-sumber penyebab timbulnya masalah yang dihadapi konseli yang mencakup pencarian hubungan antara masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang, yang dapat mengerahkan konselor memahami sebab-sebab dari masalah konseli. Yang yaitu prognosis. Prognosis adalah tahap pembuatan prediksi tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada diri konseli berdasarkan keadaan konseli saat ini. Konseling. Yang konseling merupakan proses pemberian bantuan terhadap konseli yang dimaksudkan agar konseli tersebut menemukan sumber-sumber yang ada pada dalam dirinya sendiri, lembaga, masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian penyesuaian diri yang optimal sesuai dengan kemampuannya. Untuk itu, konselor hendaknya membantu konseli yang pertama mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya, yang kedua menguji dan memilih alternatif pemecahan masalah, dan yang ketiga melaksanakan alternatif pemecahan masalah yang terpilih. Yang terakhir yaitu G, tindak lanjut atau follow up. Tindak lanjut adalah tahap penilaian tingkat keberhasilan pemberian layanan bantuan konseling terhadap konseli dan penentuan kegiatan lanjutannya berdasarkan hasil penilaian tersebut. Jika berhasil, maka keberhasilan tersebut perlu dipelihara dan dikembangkan, dan sebaliknya jika belum berhasil perlu diidentifikasi penyebab ketidakberhasilannya dan kemudian ditentukan bantuannya yang lebih tepat sehingga konseli dapat berkembang secara optimal dari segi kognitif, efektif, dan psikomotornya. Teknik-teknik konseling. Ya, teknik-teknik konseling yang dikemukakan oleh Williamson, Book and Stelfre 1979, Peterson 1980 adalah sebagai berikut. Yang A yaitu penciptaan hubungan baik. Yang B-nya penumbuhan pemahaman diri konseli. Yang C-nya pemberian nasihat atau bantuan perencanaan program kegiatan. Nah, dalam nasihat ini ada dibagi menjadi 3, yaitu nasihat langsung. Ya, kita tahu kita langsung berhadapan dengan konseli, itu nasihat langsung. Yang kedua yaitu nasihat dengan metode persuasif, yaitu nasihat yang diberikan bila mana konseli telah mengumpulkan alasan-alasan logis dari rencana yang akan dilakukan, tetapi ia belum mampu membuat keputusan. Ketiga yaitu nasihat metode explanatory atau nasihat yang diberikan setelah klien mengemukakan kelebihan dan kelemahan serta alternatif tindakannya. Ya, jadi nasihat yang diberikan setelah klien mengemukakan kelebihan dan kelemahannya setiap alternatif tindakan, itu nasihat metode explanator. Nah, untuk D, pelaksanaan rencana tindakan. Dan yang terakhir yaitu perujukan konseli kepada ahli yang lain yang lebih berwenang dalam penanganan masalah konseli. Nah, jadi di sini saya harapkan setiap konselor, ya, konselor itu adalah tenaga profesional yang memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga tidak ada konselor yang ahli dalam segala hal. Oleh karena itu, konselor harus menyadari kelemahannya dan kelebihannya. Implikasinya, bila mana konselor menghadapi masalah klien di luar kewenangannya, maka hendaknya ia merujuk kepada konseli yang ahli, ya, konseli kepada ahli yang lain yang lebih berwenang. Mungkin itu saja paparan yang bisa saya utarakan. Baik dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.